Halo para penggemar Solo Leveling. Setelah pertarungan epik antara Bimo dan Beru, ini kita memasuki babak baru tak kalah seru. Bagaimana Bimo akan memanfaatkan pasukan bayangan barunya, dan apa langkah selanjutnya setelah kekuatannya mulai diketahui oleh dunia. Di video kali ini kita akan membahas semuanya. Tapi sebelum lanjut, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kita. Setelah pertarungan Jinwo dengan Beru baru selesai, ia dan para hacker yang lain masih harus menghadapi situasi yang sulit akibat kondisi cahayanya semakin kritis. Karena obat yang Jinwo berikan tidak bisa menyembuhkannya dan sistem teleportasi belum bisa digunakannya, yaitu Shadow Eke. Ia merasa cemas. Di tengah kecemasannya, saat itulah ia teringat dengan seorang hunter killer yang bisa menyelamatkan Cahayun, yaitu hunter Min Byung-gu, dan tidak ada pilihan lain selain membangkitkannya. Menyadari situasi darurat, Jinwo meminta kameramen untuk mematikan kamera sementara waktu, karena ia tidak ingin masyarakat menyaksikan pemandangan mengerikan saat ia membangkitkan bayangan dari mayat hunter Min Byung-gu, seorang killer yang telah gugur. Dengan tatapan yang tajam, Jinwo berkata, "Cepatlah matikan kameranya. Jika tidak, aku akan menghancurkan kameramu." Dengan nada yang mengancam, sang kameramen pun setuju dengan bertanya-tanya dalam benaknya, kenapa dia tiba-tiba menyuruhku mematikan kamera. Sun Jinwo meminta untuk mencari hunter Min Byung-gu. Tak lama setelah prajurit bayangannya membawa mayat Min Byung-gu ke hadapannya, Jinwo pun mencoba menggunakan kemampuannya untuk mensummon bayangannya. Namun percobaannya gagal. Pada awalnya, Jinwo mengira kegagalan itu disebabkan oleh kondisi mayat Min Byung-gu yang lagi tidak memiliki kepala. Meskipun telah memfokuskan kekuatannya untuk mencoba sekali lagi, percobaan kedua tetap saja gagal. Ternyata kegagalan tersebut bukan karena kemampuannya yang lemah, melainkan karena keinginan kuat Min Byung-gu sendiri yang menolak dibangkitkan. Jinwo sadar bahwa membangkitkan mayat manusia bukanlah hal yang pantas dilakukan. Namun, karena nyawa Cahaya ingin menjadi prioritas, ia mencoba sekali lagi. Pada percobaan ketiga, Jinwo akhirnya berhasil mensummon bayangan Min Byung-gu. Aksi Jinwo mendapatkan protes dari Baek Byung-gu yang bertanya apa yang sebenarnya ia lakukan terhadap Min Byung-gu. Byung-gu menyadari bahwa kekuatan Jinwo mampu menguasai dunia kematian. Sementara itu, tanpa diberita, bayangan Min Byung-gu langsung bergerak menyembuhkan Jae-in. Melihat hal itu, Jinwo dengan tenang berkata bahwa ia dapat mengetahui bagaimana seorang semasa hidupnya. Jika Min Byung-gu langsung bertindak atau perintah untuk menyelamatkan Jae-in, maka ia adalah orang yang baik. Jae-in yang menyaksikan kejadian tersebut memperhatikan Jinwo dengan tajam. Dalam hatinya ia bergumam bahwa semakin ganas pertarungannya yang dihadapi Jinwo, semakin besar pula kekuatan yang ia akan dia dapatkan. Ia bahkan tidak berani membayangkan atau mengerikannya kekuatan Jinwo jika terus berkembang. Di sisi lain, Baekhyun meminta Jinwo agar tidak memaksa bayangan Min Byung-gu untuk bertarung, mengingat semasa hidupnya Min Byung-gu tidak menyukai kekerasan. Jinwo awalnya menepis tangan Baekhyun, tetapi kemudian tersenyum dan berkata bahwa kali ini Baekhyun tidak memerintahkannya, melainkan meminta bantuannya dengan tulus. Karena itu Jinwo setuju dan membatalkan summon terhadap Min Byung-gu sesuai permintaannya. Setelah Jae-in berhasil diselamatkan, para hacker Korea akhirnya keluar dari sarang semut di tengah hujan. Jinwo meminta Baekhyun untuk pergi terlebih dahulu karena ia masih memiliki sesuatu yang harus dilakukan. Baekhyun mengingatkan bahwa raid ini belum berakhir karena masih banyak semut yang belum dimusnahkan. Jinwo pun memanggil Kaisel dan berkata bahwa ia akan membereskan semuanya dan membuka jalan bagi mereka sebelum para semut kembali. Dengan cepat, Jinwo terbang bersama Kaisel dan menghadapi sisa semut yang masih ada. Sementara itu, prajurit yang lainnya terus bertarung dan membakar semua telur semut di dalam sarangnya. Jinwo yang telah kembali ke sarang semut menyelesaikan raid ini dengan menggunakan pedang Raja Iblis, senjata berkekuatan petir yang ia dapatkan sebelumnya. Dengan enteng ia melanjutkan pedangnya dan menghancurkan ribuan telur dalam sarangnya. Cerita kemudian memperlihatkan dua orang pria tengah selesai menyaksikan siaran langsung pertempuran di Pulau Jeju. Mereka berdua adalah Michelle Kennor dan David Brennan, dua petinggi diplomat manajemen hunter Amerika. Michelle memperhatikan pertarungan dengan serius dan memberikan komentarnya. Hunter yang mampu mengendalikan ratusan makhluk summon bukanlah hal yang biasa, tetapi sungguh disayangkan. Orang sehebat itu hanya berasal dari negara kecil seperti Korea. David yang merupakan direktur mengangguk setuju dan bertanya kepada Michelle, apa lagi yang kau tahu tentang itu? Sebagai jawaban, Michelle menyerahkan sebuah berkas yang berisi laporan tentang sebuah insiden kebakaran yang terjadi dengan seseorang bernama Sun Ilham.
Misil kemudian menjelaskan bahwa Sun Han telah ditangkap hidup-hidup oleh hacker ring A bernama James di sebuah gathering A yang terbuka di Amerika Timur. Pada awalnya tidak ada yang yakin apakah Sun Ilham adalah monster atau manusia. Namun setelah menelusuri data yang ada, ditemukan fakta mengejutkan. Sun Ilham ternyata adalah ayah dari Sun Jinwo. Mendengar informasi ini, David melihat peluang emas untuk merekrut Sun Jinwo ke pihak mereka. Apalagi negara lain belum memiliki informasi apapun tentangnya. Namun, ia juga menyadari bahwa perekrutan ini tidak akan semudah saat mereka merekrut Han Dong-soo. Mengingat Korea sudah lama menjadi sekutu Amerika, menarik satu hampir lagi RS dari negara tersebut pasti akan menyebabkan hubungan diplomatik kedua negara menjadi renggang. Namun, mengingat betapa berharganya seorang seperti Sun Jinwoo, mereka tetap akan mencoba segala cara untuk merekrutnya. Di sisi lain, cerita kembali ke Jinwoo yang masih berada di Pulau Jeju. Setelah menyelesaikan tugasnya, Jinwoo akhirnya mencapai level 100. Ini tiba saatnya bagi Jinwoo untuk menambah jumlah prajurit bayangannya. Ia mencoba membangkitkan bayangan Beru, mantan Raja Semut. Namun, tepat setelah ia memberikan perintah, Jinwoo tiba-tiba merasakan dirinya berada dalam kegelapan pekat yang hampa. Ia bertanya-tanya apakah ini akibat kegagalan semuanya. Namun, setelah beberapa saat, suasana kembali normal, dan di belakangnya muncul bayangan hitam yang mulai berbentuk wujud makhluk yang telah ia suon. Akhirnya, Jinwoo berhasil mendapatkan prajurit bayangan Beru dengan peringkat jenderal yang kemudian ia beri nama Beru. Setelah berhasil menangkap bayangan Beru, mantan komandan Semut dipilih menjadi prajurit bayangan terkuatnya. Jinwoo mengamati perubahannya. Beru memiliki rank jenderal lebih tinggi dibandingkan dengan prajurit bayangan lainnya. Yang mengejutkan, Beru juga bisa berbicara meskipun sudah menjadi bayangannya. Hal ini membuat Jinwoo bertanya-tanya, mengapa Beru masih bisa berbicara sementara Iron, Min Jung-jo, dan Tax tak bisa. Beru menjelaskan bahwa ini karena dia memang sudah bisa berbicara sebelum menjadi prajurit bayangan. Jinwoo pun berpikir, mungkin prajurit bayangan lainnya juga bisa berbicara jika level mereka dinaikkan. Ketika Sun Jinwoo bertanya kepada Beru, apakah kamu bisa mematuhi perintahku dan menjadi pengikutku walaupun aku yang telah membunuhmu? Beru membungkuk hormat dan menjawab dengan yakin, aku akan mati. Malaikat telah dihidupkan kembali oleh kekuatan Tuanku. Aku merasakan kebahagiaan dari lubuk hatiku dan aku bersumpah akan selalu mematuhi Tuanku. Senyum Sun Jinwoo melebar mendengar jawaban tersebut. Lalu ia kemudian mendekati mayat Ratu Semut dengan niat mengekstrak kembali prajurit bayangannya. Namun setelah berhasil melakukan ekstraksi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Semua prajurit bayangan Semut yang dimilikinya tiba-tiba berhenti bergerak. Mereka kini berada di bawah kendali Ratu Semut. Sun Jinwoo yang kebingungan segera bertanya kepada Beru, apa yang sedang terjadi? Beru menjelaskan bahwa kemampuan Ratu Semut adalah mengendalikan koloninya, sehingga setelah dihidupkan kembali sebagai bayangan, Ratu Semut mengambil alih kendali atas semua prajurit semut milik Sun Jinwoo. Menyadari bahwa memiliki dua pemimpin dalam pasukannya bisa menjadi masalah, Sun Jinwoo akhirnya membatalkan ekstraksi Ratu Semut. Sebelum itu, ia kembali fokus pada masalah yang lain, yaitu menghabisi sisa-sisa semut yang masih ada di Pulau Jeju sebelum menimbulkan lebih banyak korban. Dari memberi laporan bahwa ia merasakan musuh sekarang sedang mengalami kesulitan karena mereka tidak memiliki pemimpin. Sun Jinwoo bertanya kepada Beru, berapa jumlah semut yang tersisa? Beru menjawab, jumlah semut di Pulau Jeju mencapai 8.000 ekor, tetapi kini hanya tersisa sejuta ekor. Jinwoo pun bertanya kembali, bisakah kamu memasmi mereka semua? Tanpa ragu, Beru menjawab, jika itu yang tuanku inginkan, maka akan dilakukan. Sementara itu, pertempuran masih berlangsung di perairan sekitar Pulau Jeju. Para hunter yang bersiaga di lautan terus menyerang gerombolan semut yang tersisa. Tembakan meriam dan serangan sihir jarak jauh dilancarkan untuk menghalau mereka yang bergerak menuju wilayah utara. Tembakan meriam dan serangan sihir jarak jauh dilancarkan untuk menghalau mereka yang bergerak menuju wilayah utara. Namun, ketika beberapa hunter dari berbagai kuil telah bersiap menghadapi serbuan semut, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kilauan cahaya biru yang bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, semua semut tersisa lenyap, tanpa ada yang bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Setelah kilatan cahaya biru yang luar biasa cepat melintas, semua hunter yang berada di perairan Pulau Jeju terkejut dan bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas siapa atau apa yang menyerang para semut itu. Namun, jawaban segera terungkap. Makhluk yang membatai ribuan semut hanya dalam hitungan detik adalah Beru, prajurit bayangan terkuat dari Sun Jinwoo.
Sementara itu, di tempat berbeda, tepat di wilayah lautan Cina, sebagian golongan semut tersisa telah muncul di sana. Namun, alih-alih bertempuran menggunakan armada kapal tempur milik pasukan militer Cina, mereka justru mempercayakan tugas ini kepada seorang pahlawan nasional, Liu Jinggang. Saat Liu Jinggang berdiri di atas perairan yang dipenuhi semut-semut yang berusaha melarikan diri, ia berkata dengan tenang, "Istirahatlah dengan tenang di samudra terdalam ini." Tanpa ragu, ia mengayunkan dua pedangnya sekaligus, menciptakan tebasan luar biasa yang langsung menghabiskan seluruh koloni semut dalam sekejap. Dengan penuh percaya diri, Liu Jinggang kemudian berkata, "Jika saja Sun Jinwoo masih hidup, pertarungan akan lebih menarik dibandingkan menghadapi musuh-musuh lemah ini." Di tempat lain, seorang wanita bernama Laura tengah berbincang dengan Thomas Andre, pemimpin guild Scavenger. Ia bertanya kepada Thomas, "Bagaimana menurutmu setelah menyaksikan pertarungan pria itu?" Thomas menjawab, "Hanya ada satu alasan mengapa Hao Dong Su memiliki hubungan dengan Hunter Sun Jinwoo, karena ada kemungkinan bahwa Sun Jinwoo adalah orang yang telah membunuh kakaknya, Hao Dong Su. Itulah alasan mengapa Hao Dong Su sangat ingin membalas dendam." Thomas kemudian menambahkannya, "Dengan situasi seperti ini, kemungkinan besar akan sulit untuk bertemu dengan Sun Jinwoo. Padahal aku sangat ingin bertemu dengannya, tapi sayang sekali." Laura kembali bertanya, "Jika nanti Hao Dong Su dan Jinwoo bertarung, apa yang akan kau lakukan?" Dengan tatapan yang tajam dan mengerikan, Thomas menjawab, "Hao Dong Su adalah anggota Guild Scavenger, dan Guild Scavenger adalah milikku. Tidak akan pernah memaafkan siapapun yang berani menyentuh sesuatu yang sudah menjadi milikku, bahkan jika itu pemerintah Amerika sekalipun." Malam ketiga setelah raid di Pulau Jeju, pasukan militer dan Guild Knight tiba di lokasi untuk mengamankan area, mengumpulkan material dan berjaga-jaga jika ada ancaman yang lain muncul. Saat mereka sedang bertugas dengan menghadapi semut-semut terakhir yang tersisa di sarang, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kemunculan sesosok pria misterius dengan aura yang mengerikan. Pak Jongsu, pemimpin Guild Knight, segera menegaskan, "Tunjukkan identitasmu. Dalam misi ini tidak ada orang lain yang boleh terlibat selain pasukan militer dan Guild Knight." Namun sebelum pria itu menjawab, ia malah berbicara dengan bahasa monster, membuat semua orang yang hadir terkejut. Tidak hanya itu, dari arah belakang pria tersebut muncul sosok lain yang hanya dengan satu jentikan jari berhasil membuat seluruh pasukan yang ada di sana jatuh pingsan. Pria bertubuh kekar yang pertama tadi bertanya kepada rekannya, "Apa yang kau lakukan?" Rekannya menjawab, "Aku hanya tidak ingin membuat keributan, jadi aku membuat semuanya tertidur sebentar." Ternyata tujuan keduanya adalah untuk memeriksa kekuatan sang monark yang mereka kenali. Mereka merasa bahwa energi yang berasal dari Sun Jinwoo mirip dengan kekuatan seorang monark, dan hal ini membuat mereka penasaran mengapa seseorang dengan kekuatan seperti itu justru memilih untuk membantu manusia. Namun, terlepas dari apakah Sun Jinwoo memihak manusia atau tidak, bagi mereka hal itu tidak akan mengubah rencana mereka untuk memburunya. Keesokan harinya, setelah raid Pulau Jeju benar-benar selesai, data resmi tentang jumlah hunter yang berpartisipasi dalam pertempuran diumumkan. Total ada 4.081 hunter yang ikut serta, di mana 727 diantaranya mengalami kebangkitan biasa. Namun, tragedi tetap tak terhindarkan. Sebanyak 64 hunter dan 32 warga sipil gugur dalam pertempuran ini. Di Korea, masyarakat mengadakan upacara pemakaman untuk para hunter yang telah gugur. Dalam acara tersebut, Sun Jinwoo tampak hadir dengan ekspresi yang tenang. Ia dengan penuh hormat menaruh karangan bunga sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada mereka yang telah kehilangan nyawa. Setelah pertempuran ini, Jinwoo menjadi pusat perhatian media. Sebagai masyarakat menganggapnya sebagai pahlawan, tetapi tidak sedikit juga yang mencegahnya. Ada yang menyalahkannya karena terlambat tiba di medan perang, yang menyebabkan kematian hunter minggu. Di tengah kontroversi yang berkembang, Jinwoo bertemu dengan Baek Junho. Baek Junho berkata, "Awalnya aku berpikir bahwa jika para hunter bisa bekerjasama, kita pasti bisa menghentikan raid ini. Tapi aku menyadari bahwa pemikiranku itu salah. Pada akhirnya kaulah yang menyelesaikan semuanya sendirian." Ia melanjutkan dengan nada serius, "Jadi Jinwoo, percayalah pada dirimu sendiri, karena berkatmu tragedi ini bisa dihentikan." Sun Jinwoo hanya ketika mendengar pujian itu, ia tidak menunjukkan ekspresi yang berlebihan. Kemudian tatapannya tertuju pada upacara pemakaman yang masih berlangsung. Matanya menelusuri barisan pelayat hingga akhirnya menemukan sosok Chahan ini yang tanpa disadari juga tengah memperhatikannya. Namun, begitu sadar bahwa Jinwoo melihat ke arahnya, Chahan ini buru-buru memalingkan wajahnya seolah ingin menghindari tatapan itu karena malu. Jinwoo sempat terdiam, sedikit heran dengan reaksi tersebut.
Setelah upacara pemakaman berakhir, Jinwo segera menuju ke kantor asosiasi untuk menemui Ketua Gogun He. Kedatangannya kali ini bukanlah tanpa alasan. Ia ingin menyampaikan keinginannya untuk membentuk guild sendiri. Mendengar hal itu, Gogun He hanya mengangguk dan menjawab bahwa asosiasi akan membantu mengurus segala keperluan administrasinya. Namun, sebelum percakapan mereka berakhir, Ketua Gogun He tampak sedikit ragu sejenak sebelum akhirnya melontarkan sebuah pertanyaan. Jinwo, apakah kamu menggunakan semacam pelindung saat berada di bawah itu? Pertanyaan itu membuat Jinwo terdiam sejenak. Ia mengernyit, tak mengerti maksud dibalik pertanyaan tersebut. Ketua Goguti kemudian melanjutkan bahwa ia baru saja menerima laporan mencurigakan tentang para hacker dari Guild Knight. Mereka ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri ketika pergi mengambil material di sarang semut. Dan yang lebih aneh lagi, mereka benar-benar kehilangan ingatan tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Jinwo terkejut mendengar hal itu. Ia menatap Ketua Gogun He mencoba mencari kepastian. Mereka tidak mengingat apapun. Gogun He mengangguk pelan, tidak sama sekali. Jinwo membisu, pikirannya mulai berputar mencari jawaban. Ia tidak pernah menggunakan pelindung apapun selama berada di Pau Jeju. Jadi kemungkinan besar hal ini bukan berasal dari dirinya. Bisa jadi ini adalah efek samping dari jebakan yang ditinggalkan para monster semut. Atau ada sesuatu yang lain yang sedang terjadi di luar dugaannya. Namun sebelum Jinwo bisa berpikir lebih lanjut, seorang staf asosiasi tiba-tiba masuk dan melaporkan bahwa ada tamu yang ingin bertemu dengan Ketua Gogun He. Dengan begitu, obrolan mereka pun harus berakhir di situ. Terima kasih, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia.